Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa dalam pelajaran IPA kelas 9. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas materi sistem reproduksi wanita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah diharapkan siswa mampu mendeskripsikan organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita. Siswa mampu menunjukkan organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita sekaligus menjelaskan fungsi daripada organ-organ tersebut. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menjelaskan proses terjadinya fertilisasi. Ini adalah gambaran sistem reproduksi wanita. Pada bagian bawah terdapat vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir serviks dan darah menstruasi. Di atas bagian vagina ini terdapat serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma menuju uterus. Di atas serviks terdapat uterus. Uterus merupakan organ reproduksi utama wanita dengan ukuran panjang 7,5 cm dan lebar sekitar 5 cm. Ukuran itu tentunya bervariasi untuk setiap wanita. Namun secara umum rata-rata panjangnya sekitar 7,5 dan lebarnya 5 cm. Ujung bawah daripada uterus ini adalah serviks. Di kedua sisinya terdapat tuba falopi. Ini tuba falopi atau oviduk. Uterus ini terletak di bagian panggul. Di rongga perut bagian bawah sekitar di bawah pusar. Di bagian depannya terdapat kandung kemih dan di bagian belakangnya terdapat rektum. Kemudian pada uterus ini ada dinding uterus ini. Kemudian ada lapisan endometrium. Endometrium adalah lapisan terdalam pada rahim dan merupakan tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Jadi endometrium adalah tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Dalam lapisan endometrium terdapat banyak pembuluh darah yang berguna untuk menyalurkan zat makanan ke lapisan ini. Selanjutnya, di atas uterus ini terdapat dua saluran tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran yang menghubungkan indung telur atau ovarium dengan uterus. Panjangnya sekitar 7 sampai 14 cm dan diameternya sekitar 1 cm. Ini adalah tuba falopi. Ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Panjang sekitar 7 cm sampai 14 cm, menghubungkan ovarium dengan uterus. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium juga ada dua, di sebelah sisi kiri dan di sebelah sisi kanan dari uterus.
Ovarium setiap wanita berfungsi untuk memproduksi sel-sel telur dan hormon seks perempuan. Ukuran ovarium sekitar sebesar ibu jari dengan panjang 4 cm dan ketebalan 0,5 cm. Ini adalah ovarium yang berukuran sekitar sebesar ibu jari dengan panjang 4 cm dan ketebalan sekitar 4 cm. Di dalam ovarium ini terdapat folikel dan korpus luteum. Folikel adalah kantong cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah ovum atau sel telur. Folikel juga berfungsi menghasilkan hormon yang diperlukan untuk perkembangan telur. Kemudian korpus luteum, yaitu massa jaringan kuning di dalam ovarium yang dibentuk oleh sebuah folikel yang telah masak dan mengeluarkan ovumnya. Jadi korpus luteum adalah jaringan daripada folikel yang telurnya telah lepas, maka bekas jaringan ini akan berubah menjadi korpus luteum yang berwarna kuning ini. Korpus luteum ini mensekresikan hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi mengatur siklus menstruasi, mengembangkan jaringan payudara, menyiapkan rahim pada waktu kehamilan, dan melindungi dari kanker endometrium pasca menopause. Inilah beberapa bagian dari struktur sistem reproduksi wanita. Di ujung tuba falopi ini terdapat fimbriae. Fimbriae ini merupakan serabut atau silia lembut yang terdapat pada bagian pangkal ovarium dan di ujung oviduk. Fungsi daripada fimbriae ini adalah menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Jadi ovarium yang telah mengeluarkan ovumnya tadi ini, diovulasikan telurnya, ditangkap oleh fimbriae, kemudian ovum itu bergerak menuju uterus melalui tuba falopi ini. Jadi diulangi, vagina, cervix, uterus, oviduk atau tuba falopi, kemudian ovarium. Selanjutnya, ini adalah deskripsi yang saya uraikan tadi, bisa dibaca kembali. Kemudian ini gambaran posisi uterus dari samping. Jadi bisa kita lihat sini fungsi utama dari sistem reproduksi wanita itu adalah sesungguhnya memproduksi ovum dan sebagai tempat berkembangnya janin. Jadi ovum diproduksi di ovarium, ditangkap oleh oviduk, kemudian tumbuh dan berkembang di dalam uterus. Ini bagian cervix, ini bagian vagina. Oke, kita lanjutkan ke konsep proses fertilisasi atau pembuahan. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium itu disebut ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba falopi, ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma itu disebut fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung atau proses fertilisasi berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Dan jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Ya, kita perhatikan, ini adalah sel telur. Sperma membuahi sel telur. Ya, kepala sperma telah masuk, pecah, kemudian inti sperma keluar, melebur dengan inti sel telur. Inilah fertilisasi. Terjadi peleburan antara inti sperma dengan inti sel telur. Ini adalah
ovarium, di dalamnya ada folikel-folikel, ada ovum, dan jika ovum telah mengalami ovulasi atau keluar dari ovarium, akan terbentuk korpus luteum. Ovum yang keluar dari ovarium akan bergerak di dalam tuba Fallopi ke uterus ini selama 4-5 hari. Namun demikian, proses pembuahan terbaik itu terjadi antara 6-12 jam di dalam tuba Fallopi. Ovum akan mengalami ovulasi, ditangkap oleh fimbriae dan bergerak di dalam tuba Fallopi. Ya, ini ovum sudah mengalami ovulasi, ditangkap oleh fimbriae, kemudian dia bergerak di dalam tuba Fallopi, yang bagian ujungnya ini kita kenal dengan infundibulum. Disinilah akan terjadi fertilisasi. Di dalam tuba Fallopi inilah terjadi fertilisasi. Sekitar 200-300 juta sperma membuahi satu ovum ini, dan hanya ada satu sperma yang masuk berhasil membuahi sel telur. Kemudian inti sperma tersebut melebur dengan inti sel telur. Peleburan inti sperma dengan inti sel telur ini kita sebut fertilisasi. Hasil dari peleburan ini adalah terbentuk zigot. Kemudian zigot langsung mengalami pembelahan sel dari satu sel menjadi 2 sel. Terus membelah dan bergerak di dalam tuba Fallopi menuju uterus. Jadi embrio yang sudah mengalami pembelahan tadi dari zigot itu bergerak terus di dalam tuba Fallopi menuju uterus. Kita perhatikan pergerakan embrio ini. Sekarang sudah sampai ke dalam uterus dan mulai tertanam di dalam endometrium. Jadi embrio ini sudah mulai tertanam di dalam endometrium. Itu tertanam dalam endometrium yang selanjutnya akan tumbuh dan berkembang menjadi janin selama 9 bulan 10 hari, kurang lebih seperti itu. Demikian penjelasan singkat terkait proses fertilisasi pada manusia yang terjadi di dalam tuba Fallopi. Kita akan lanjutkan dengan tugas untuk dikerjakan di rumah. Jadi saya jelaskan sedikit ini terkait lembar kerja yang harus dikerjakan, ditulis namanya, kelasnya, hari dan tanggalnya diisi. Yang pertama ini, perhatikan gambar sistem reproduksi wanita. Terdapat beberapa organ reproduksi, kemudian dituliskan nama organ yang ditunjuk 1-8, ini nama organnya, dan jelaskan fungsinya masing-masing. 1-8. Kemudian selanjutnya nomor 2, lapisan terdalam pada rahim yang merupakan tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi dan memiliki pembuluh darah yang banyak itu disebut apa? Yang ketiga, organ yang menghubungkan indung telur atau ovarium dengan uterus dengan ukuran panjang sekitar 7-14 cm itu disebut apa? Dan yang keempat, fungsi utama dari organ reproduksi wanita itu adalah apa? Yang kelima, proses pelepasan ovum dari ovarium apa namanya? Yang keenam, proses pembuahan ovum oleh sperma itu disebut apa? Dan yang ketujuh, ketika proses pembuahan berlangsung, hanya apa yang masuk ke dalam ovum? Diisi di sini. Kemudian apa di sini yang bergabung dengan inti ovum? Demikian beberapa penjelasan terkait sistem reproduksi wanita, kemudian proses fertilisasi dan tugas yang harus dikerjakan. Di sini kamu paraf dan diminta juga paraf orang tua atau wali. Demikian pertemuan kita. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas perkembangan janin dan embrio serta sistem
siklus menstruasi. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.